Pemirsa, untuk pertama kalinya, para atlet dari Ibu Kota Nusantara atau IKN ikut berkompetisi dalam ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 yang diselenggarakan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara. Sebagai perwakilan dari Ibu Kota Baru Indonesia, mereka pun membawa semangat tinggi dan juga harapan besar untuk menorehkan prestasi di kancah olahraga nasional ini. PON ke-21 Aceh Sumatera Utara resmi dibuka. Kontingen dari Ibu Kota Nusantara pun turut diperkenalkan dalam upacara pembukaan yang digelar di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, dan di Stadion Baharudin Siregar, Medan. Dalam PON ke-21 ini, para atlet dari IKN mengikuti cabang olahraga akuatik renang, akuatik OWS, akuatik artistik, senam artistik, panahan, serta layar. Momen ini pun menjadi sangat spesial bagi para atlet dari IKN sebagai daerah yang baru berkembang dengan penuh potensi. Partisipasi atlet Nusantara dalam PON ke-21 ini menjadi bukti bahwa IKN bukan hanya membangun infrastruktur saja, tetapi juga membangun sumber daya manusianya di berbagai bidang, termasuk di bidang olahraga. Keikutsertaan kontingen Ibu Kota Nusantara dalam PON ke-21 juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan IKN sebagai pusat baru pengembangan atlet nasional serta memperkuat kebanggaan dan persatuan bangsa melalui semangat sportivitas dan perjuangan para atlet. Pemirsa, Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024 resmi dibuka Presiden Joko Widodo. Pembukaan PON juga bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 resmi dibuka. Rangkaian acara pembukaan dimulai dengan penampilan tari-tarian yang mengangkat kearifan lokal sekaligus menggambarkan kekayaan budaya Aceh. Ciri khas defile atlet dalam pembukaan ajang olahraga multi cabang juga menjadi bagian yang tidak luput dalam acara kali ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi membuka upacara pembukaan dan memberi pesan agar PON 2024 bisa menjadi ajang yang melahirkan banyak atlet pemecah rekor dunia dan peraih medali emas di ajang internasional. PON ini adalah ajang untuk melahirkan lebih banyak atlet-atlet terbaik bangsa, melahirkan lebih banyak pemecah rekor dunia, melahirkan lebih banyak calon peraih medali emas di Asian Games, di SEA Games, dan bahkan di Olimpiade. Tapi yang juga tidak kalah penting, Pekan Olahraga Nasional ini juga ajang kita untuk semakin mempererat persatuan kita, semakin memperkokoh tali persaudaraan kita sebagai sebuah bangsa. Oleh sebab itu, saya titip betul pegang teguh sportivitas dan fair play. PON ke-21 secara resmi digelar pada 9 hingga 20 September. Walaupun upacara pembukaan baru dilaksanakan Senin malam, rangkaian kompetisi PON 2024 sudah bergulir sejak 28 Agustus lalu. PON pada tahun ini mempertandingkan sebanyak 65 cabang olahraga yang melibatkan hampir 13.000 atlet. Ini juga menandai kali pertama pentas olahraga multi event nasional dilangsungkan di dua provinsi secara bersamaan, yakni Aceh dan Sumatera Utara. Sebelum menghadiri upacara pembukaan, Presiden Joko Widodo juga sebelumnya meresmikan rehabilitasi 18 venue olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional di Aceh. Proses rehabilitasi menghabiskan dana 800 miliar rupiah lebih. Senin 9 September 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan 18 venue olahraga untuk gelaran PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara. Renovasi 18 venue olahraga untuk gelaran PON menghabiskan anggaran sebesar 811 miliar rupiah. Jokowi meminta agar kepala daerah tetap merawat venue olahraga meski penyelenggaraan PON telah selesai. Di Provinsi Aceh ada
18 venue PON yang telah dibangun, direnovasi dengan biaya anggaran 811 miliar rupiah. Ke-18 venue tersebut tersebar di Kota Banda Aceh, kemudian di Kabupaten Aceh Besar, Pidi, dan di Kabupaten Aceh Tengah. Setelah mampu membangun venue-venue yang bagus ini, tugas selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terutama pemerintah daerah, provinsi, dan kota kabupaten, agar menjaga, merawat, dan memanfaatkan venue ini sebaik-baiknya. Presiden berharap agar venue yang ada dimanfaatkan untuk pelatihan dan pembinaan, serta meningkatkan kemampuan para atlet. Dari Provinsi Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat sangat antusias untuk menyaksikan upacara pembukaan PON 2024 yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tapi juga perayaan keberagamaan dan juga budaya warisan nasional Indonesia. Pemerintah Provinsi Aceh dan pengurus besar Pekan Olahraga Nasional Wilayah Aceh mengizinkan masyarakat umum untuk menyaksikan upacara pembukaan PON 2024 yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh dengan menyediakan sebanyak 7.000 tiket. Pembukaan PON 21 2024 berlangsung pada sholat Isya untuk menghormati budaya dan tradisi lokal Aceh. Opening ceremony juga dihadiri oleh kontingen dari 38 provinsi termasuk ibu kota negara. Selain atlet dan ofisial, tamu undangan dari berbagai pejabat pemerintah pusat dan daerah, serta Forkopimda seluruh Indonesia juga hadir. Masyarakat sangat antusias menyaksikan open ceremony yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo ini. Yang pastinya antusias, terus senang karena ini kan event 5 tahun sekali, apalagi di kita sebagai tuan rumah. Jadi kayaknya senang lah, apalagi kami bisa ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini gitu. Oke. PON 21 Aceh Sumut 2024 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga perayaan keberagaman budaya dan warisan nasional Indonesia. Tidak hanya masyarakat, sejumlah peserta PON dari berbagai daerah Indonesia juga mengaku takjub dan bahagia bisa menyaksikan secara langsung berbagai penampilan khas tanah rencong. Para peserta dari berbagai kontingen yang menghadiri langsung pembukaan seremonial PON Aceh Sumut ke-21 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh terkagum-kagum dengan berbagai penampilan seperti tarian kolosal, saman, Ratu Jaru, serta kisah heroik pahlawan wanita Aceh Laksamana Kumala Hayati. Para atlet dan ofisial mengaku takjub dan bahagia bisa menyaksikan langsung pembukaan event olahraga bergengsi tingkat nasional tersebut. Untuk defile di Aceh ini dari pembukaan, dari persiapan sampai selesainya pembukaan oleh Pak Presiden kita Joko Widodo sangat luar biasa. Open ceremony ini sangat luar biasa. Persiapan yang dilakukan oleh tuan rumah Aceh sangat luar biasa. Selain dihadiri sejumlah ofisial dari berbagai provinsi, pembukaan PON 21 juga dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kalimantan Selatan mengalahkan Sumatera Barat pada laga pamungkas cabang sepak bola putra di Grup D pada pertandingan di lapangan Belang Paseh Kota Sigli, Kalimantan Selatan. Peserta gol dengan skor 7-1. Pertandingan terakhir cabang sepak bola putra Grup D mempertemukan Kalimantan Selatan berhadapan dengan Sumatera Barat di lapangan Belah Paseh, Kota Sigli, Aceh. Kedua kesebelasan menurunkan pemain terbaik guna mengamankan satu tiket tersisa menuju babak 8 besar. Di babak pertama, Kalimantan Selatan terlebih dulu unggul di menit 18 setelah Muhammad Said mencetak gol melalui umpan terobosan di sisi kanan pertahanan Sumatera Barat.
Kalsel memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit 32 setelah tendangan bebas Ahmad Riyadi tidak mampu ditepis penjaga gawang Sumbar. Berselang 7 menit, gol kembali tercipta untuk Kalsel. Muhammad Said mencetak gol keduanya yang membawa timnya unggul 3-0 di babak pertama. Usai turun minum, Kalsel melanjutkan dominasinya atas Sumbar. Kalsel berpesta gol dengan menambah 4 gol, sementara Sumbar hanya mampu melesakkan 1 gol melalui titik putih. Kalsel mengakhiri laga dengan skor 7-1 yang membawa mereka melaju ke babak 8 besar. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Sementara cabang olahraga gantole pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara resmi dimulai Senin 9 September di Banda Rembele Kabupaten Bener Meriah Aceh. 43 atlet dari 15 provinsi bertanding di 8 nomor. Sebanyak 43 atlet dari 15 provinsi berpartisipasi dalam cabang olahraga gantole yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Technical Delegate Cabur Gantole PON 21 mengatakan, hari pertama pertandingan berhasil menuntaskan 2 babak, yaitu ketepatan mendarat kelas B dan 1 babak lintas alam kelas A. Kondisi angin sempat menjadi tantangan pada nomor lintas alam, dengan kecepatan angin berkisar 23 hingga 24 km per jam. Sementara kecepatan ideal untuk terbang dibatasi pada 15 km per jam. Kondisi ini membuat para atlet yang berlomba pada nomor lintas alam kelas A baru bisa menerbangkan gantole sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Meski demikian, seluruh atlet gantole pada nomor lintas alam A yang berjumlah 14 orang akhirnya berhasil menerbangkan gantole hingga pertandingan ditutup pada pukul 15.20 WIB. Ini sesuai dengan schedule dan alhamdulillah cuaca kita bisa memanfaatkan dengan sangat optimal teman-teman atlet. Ajang ini menjadi momentum penting bagi para atlet dari seluruh Indonesia, khususnya dalam cabang olahraga gantole. Sekaligus menambah semarak PON 21 yang diadakan di 2 provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pindah kantor Presiden Joko Widodo ke Ibu Kota Nusantara, penyelesaian infrastruktur di IKN terus dikejar. Salah satunya pembangunan Bandara Nusantara di mana progres pembangunan sudah mencapai 74%. Budi Karya Sumadi mengungkapkan pembangunan Bandara Nusantara Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur terus dikebut dengan cepat. Terlebih lagi Presiden Joko Widodo siap berkantor di IKN selama akhir masa jabatannya hingga Oktober mendatang. Di mana kawasan bandara yang tengah dikebut penyelesaiannya diantaranya adalah Terminal VVIP yang pembangunannya telah mencapai 90,16%. Sedangkan untuk Terminal VIP telah rampung 77,06%. Selain itu untuk fasilitas penunjang Tower ATC telah terbangun 53,71%, gedung administrasi dan operasional sudah terbangun 61,03%, dan gedung PKPPK sudah selesai 68,71%. Selain bangunan terminal, untuk pembangunan landasan pacu atau runway saat ini sudah mencapai 1.975 meter dari target 2.200 meter. Pada akhir Agustus, runway masih baru memiliki panjang 1.025 meter. Adapun untuk jalan penunjang akses bandara saat ini sudah terbangun di atas 50%. Jalan akses utama telah siap 98,53%, jalan perimeter barat terbangun 66,96%, dan jalan perimeter timur sudah rampung 50,44%. Seluruh jalan ini nantinya akan menunjang akses dari dan menuju bandara. Secara keseluruhan, progres pengerjaan bandara telah mencapai 74,79% dengan waktu pengerjaan 273 hari. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimis bandara akan selesai dibangun secara keseluruhan sesuai target waktu, yakni pada 31 Desember 2024.
Sementara itu pemirsa, guna membiayai kegiatan operasional, Otoritas IKN mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 27,8 triliun rupiah. Penambahan anggaran ini diusulkan ke dalam pagu tahun anggaran 2025. Dalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi 2 DPR RI, PLT Wakil Kepala Otoritas IKN Raja Juli Antoni mengungkapkan sebelumnya pagu tahun anggaran tahun depan otoritas mencapai sebesar 505,5 miliar rupiah. Dengan demikian, anggaran total tahun depan yang diusulkan untuk membiayai kegiatan OIKN mencapai 28,3 triliun rupiah. Alokasi tambahan anggaran tersebut bersumber dari usulan 6 kedeputian. Usulan terbesar datang dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar 26,7 triliun rupiah. Untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan pembangunan yang tumpang tindih di antara OIKN dan Kementerian PUPR. Kami melakukan penajaman usulan tambahan anggaran menjadi 27, Kementerian PUPR melelang ulang proyek pembangunan rumah susun TNI di IKN. Lelang ulang senilai 877,85 miliar rupiah ini dilakukan lantaran tidak terpenuhinya kualifikasi dokumen administrasi. Kementerian PUPR menyebut terdapat 2 persyaratan yang harus dipenuhi para kontraktor untuk mengikuti lelang tersebut. Di antaranya kualifikasi administrasi legalitas yang mencakup pemenuhan ketentuan perundang-undangan hingga bersedia untuk mengikat diri pada kontrak. Sementara itu, persyaratan kualifikasi teknis yang harus dipenuhi mencakup badan usaha yang dimiliki pengalaman bidang konstruksi minimal 4 tahun. Rencananya proyek hunian vertikal 4 tower ini akan dibangun di kawasan inti pusat pemerintahan. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta akan menggelar debat Pilgub Jakarta 2024 yang disiarkan secara langsung di beberapa stasiun televisi. Acara debat Pilgub bagi ketiga bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta direncanakan berlangsung 3 kali pada masa kampanye Pilkada Jakarta tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Jakarta akan menggelar debat Pilgub Jakarta 2024 yang disiarkan langsung beberapa stasiun televisi. Pelaksanaan debat Pilgub Jakarta 2024 akan dilaksanakan sebanyak 3 kali pada masa kampanye Pilkada 2024. Debat Pilgub akan tayang pada tanggal 6 Oktober, 27 Oktober, dan 15 November 2024. Tentunya topik-topik untuk debat Pilgub ini adalah topik-topik yang berkaitan dengan bagaimana visi misi untuk pengembangan DKI Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Artinya ini harus sejalan dengan apa yang menjadi rancangan atau RPJPD yang sudah disusun oleh Bapeda di DKI Jakarta. Teknis pelaksanaan debat Pilgub Jakarta akan dibagi ke dalam 6 segmen yang akan berlangsung selama 90 menit. KPU Jakarta masih merancang topik yang akan dibahas pada pelaksanaan debat ketiga paslon. Pemirsa, pameran hewan peliharaan bertaraf internasional kembali digelar di Indonesia. Dihadiri peserta dari 20 negara. Pameran ini juga memecahkan rekor muri dengan peserta foto terbanyak bersama dengan hewan peliharaan. Untuk ke-10 kalinya, event bertaraf internasional Indonesia International Pet Expo kembali digelar. Acara ini bertujuan mempertemukan para pecinta hewan peliharaan dengan komunitas dan pengusaha, serta brand owner lokal yang memiliki produk-produk pendukung. Indonesia International Pet Expo tahun ini bertemakan The Magical World of Pet, menghadirkan 258 peserta dari 20 negara. Sementara itu, event ini juga memecahkan rekor muri dengan peserta foto terbanyak se-Indonesia bersama hewan peliharaan. Momentum bersama dalam bentuk sebuah foto yang tertera di belakang saya. Sebanyak 1035 dan ini merupakan sebagai yang terbanyak di Indonesia sebagai penyelenggaraan foto bersama hewan peliharaan terbanyak di Indonesia. Dalam kesempatan ini, pengunjung yang hadir juga diberikan kesempatan untuk memegang beragam hewan peliharaan.
Tim Liputan iNews melaporkan.